obstruction of justice. Ya, di luar Irjen FS ya, yang sudah melaksanakan sidang lebih awal ya. Digelar sepatnya ini yang 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di dalam perkara obstruction of justice oleh Direktorat Cyber Barreskrim. Ya. 2 hari ini kita sudah menggelar sidang KKEP. Yang pertama kemarin kita gelar Kompol CP berlangsung kurang lebih sekitar 15 jam. Ya, baru selesai jam 2 dini hari tadi. Ya, kemudian untuk saksi yang diperiksa terkait menyangkut masalah Kompol CP ada 9 orang. Sidang Komisi Kode Etik dipimpin oleh bintang 2, ya, dan ada beberapa anggotanya memutuskan ya secara kolektif kolegial ya pelanggaran terkait menyangkut masalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 ya tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 2 huruf H Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Putusan sidang KKEP terhadap Kompol CP bagaimana berikut. A adalah sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dan B, sanksi administrasi yang pertama adalah penempatan dalam tempat khusus selama 24 hari dari tanggal 5 sampai dengan 29 Agustus 2022 di ruangan Patsus Biro Propos Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Dan yang kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Telah diputuskan oleh Komisi Sidang KKEP yang bersangkutan menyatakan banding, yaitu merupakan hak yang bersangkutan. Tetap ya proses tetap berjalan. Khusus untuk sidang banding tentunya nanti akan disiapkan komisi banding koordinasi antara Biro Wakprof dengan Divkum Polri. Pada hari juga ya sama ini masih terkait menyangkut masalah terduga pelanggar obstruction of justice digelar juga untuk sidang Kompol BW ya dengan pemeriksaan para saksi ada kurang lebih 4 orang ya yang dilaksanakan hari ini dan nanti rekan-rekan hasilnya akan kita juga sampaikan ya. Pada hari ini memang kita akan coba menayangkan proses jalannya persidangan sidang kode etik ya terhadap Kompol BW. Dan informasi yang perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, sampai dengan hari ini informasi dari Pak Karwat Prof untuk memori banding Irjen FS atau saudara FS belum diterima. Namun demikian dari pihak Wapro sudah berkomunikasi dengan Divkum Polri sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati Bintang 3. Dan sepatnya juga akan berproses dalam waktu 21 hari sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Ya, 21 hari memori banding. Ya, ulangi 21 hari memori banding diputuskan. Apakah diterima atau ditolak nanti hasilnya akan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan. Ya, minggu depan tentunya dari Biro Watprof ini bekerja secara maraton juga, tidak mengenal lelah, akan juga menggelar sidang-sidang bagi terduga pelanggar obstruction of justice yang lainnya. Ya, rekan-rekan sudah ketahui mulai dari Brigjen HN dan terus akan kita gelar semuanya sampai dengan tuntas. Selesai nanti yang terkait dengan masalah obstruction of justice, baru sisanya dari 35 orangnya kalau bisa dikurangi 7 kan berarti masih 28 orang. Ya, beliau ini masih punya tanggungan akan menyidangkan lagi 28 orang lagi pelanggaran kode etik. Ya, dengan klasifikasi tentunya secara teknis dari Pak Karwat Prof yang akan mengetahui dan tentu hasilnya juga akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media ini sebagai bentuk konsekuensi dari Bapak Kapolri agar kasus ini juga dibuka secara terang-benderang dan apa adanya. Ya,
Itu rekan-rekan hari ini. Kemudian satu informasi lagi, ini di luar yang sidang kode etik tentang penanganan tim sidik yang dilakukan oleh Barreskrim. Informasi terakhir dari Pak Dirbidum yang disampaikan kepada saya, untuk 5 berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke JPU dan 5-5-nya sudah mendapat P19. Artinya bahwa fokus dari penyidik segera menuntaskan berkas perkara yang dikembalikan oleh JPU dengan berbagai catatan dan juga petunjuk dari jaksa penuntut umum. Nah, ini yang menjadi fokus kita, ya, agar segera mungkin setelah berkas disempurnakan oleh penyidik dikembalikan lagi ke JPU. Harapan kita juga dari hasil komunikasi yang intens, ya, semoga bisa segera P21. Kalau P21 nanti akan kami sampaikan juga kepada teman-teman, ya, pelimpahan tahap kedua baik barang bukti dan tersangka nanti akan kita sampaikan kepada teman, ya, tolong untuk bersabar. Ya, kemudian terkait menyangkut masalah berkas obstruction of justice yang ditangani oleh Direktorat Cyber dengan menetapkan 7 tersangka, ini juga masih berproses, ya, untuk proses penyelesaian berkas. Targetnya moga-moga minggu depan berkas perkara terkait 7 tersangka obstruction of justice juga bisa segera dilimpahkan ke JPU. Ya, untuk selanjutnya nanti diteliti oleh JPU apakah berkas ini masih akan ada yang kurang, ada yang perlu disempurnakan, nanti JPU yang akan meneliti. Kalau misalnya sudah lengkap, ya berarti langsung bisa di P21. Kalau misalnya belum lengkap, nanti ada P18, ada P19. Kewajiban penyidik harus segera menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari JPU. Ya, oke rekan-rekan, itu dulu. Terkait ini berkas perkara yang belum lengkap, itu apa sih Pak rinciannya yang belum lengkap dari Kejagung dan harus dilengkapi? Ya, kalau substansi JPU sama penyidik aja yang tahu. Ya, saya hanya menyampaikan secara umum. Ya, rekan-rekan. Oke? Ada berapa berkas? Sekarang jadi pertanyaan publik nih, lagi ramai dibicarakan, kenapa PC sudah ditahan? Memang alasannya kemanusiaan. Ya, oke. Ya. Juga ditahan, anaknya 2 tahun. Ya. Vanessa Angel juga anaknya masih bahkan menyusui. Ya. Kenapa ada privilege yang diberikan kepada PC padahal sama-sama perempuan yang terlibat dengan tindak pidana? Ya, jadi rekan-rekan, terkait menyangkut masalah penahanan, tentunya saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irwasum sebagai Ketua Tim Sus, ya, sesuai dengan masukan dari Pak Kabar Eskrim dan Pak Dirbidum, itu sudah sangat jelas. Ya, tidak perlu saya harus mengulangi kembali. Kemarin Pak Irwasum sudah menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan dari penyidik. Ya, alasan kemanusiaan, kemudian ada permintaan dari pihak pengacara keluarga untuk tidak ditahan, kemudian juga dengan pertimbangan yang bersangkutan juga tetap dikenakan wajib lapor dalam 1 minggu 2 kali, dan juga sudah dilakukan pencekalan, ya, yang bersangkutan tidak bisa kemana-mana, ya, dan yang bersangkutan juga dari pihak pengacaranya kooperatif, apabila dibutuhkan setiap saat oleh penyidik siap. Ya, saya belum berani menyampaikan panjang lebar. Tentunya pertimbangan penyidik itulah yang paling menentukan, dan nanti apabila ada perkembangan akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke? Kabarnya Brigjen Hendra ke Jambi itu pakai jet pribadi, itu dari Polri atau? Wah, saya nggak tahu itu. Itu saya belum dapat informasi. Nanti saya tanyakan dulu. Apa? Apa? Kemarin sudah dijelaskan, nggak perlu saya ulangi lagi. Ya udah saya jelas, kemarin sudah hari hasil sidang keputusan kode etik juga sama, bersifat kolektif kolegial, sudah memutuskan. Sama yang bersangkutan, pelanggaran pasalnya juga sama. Makanya dinyatakan perbuatan tercela, tapi yang bersangkutan tidak mendapat tambahan hukuman administrasi berupa patsus, tapi langsung di PTDH. Dan itu terbukti. Jadi fakta-fakta yang di persidangan ini sebagai dasar penilaian hakim untuk memutuskan sidang kode etik. Ya, gantian toh situasi toh. Sidang etik hari ini itu sudah dimulai sejak pukul berapa, dan apakah sudah sampai pada pemeriksaan saksi untuk sidang etik Pol BW hari ini? Sudah masuk pada saksi keberapa dan sudah dimulai sejak pukul berapa? Oh, iya. Jadi tadi udah mulai sekitar 9:30 ya.
Setengah 10 berapa saksi? Oh, belum. Jadi membacakan tuntutan aja, persangkaan itu ratusan halaman. Sama yang kemarin. Jadi kita membacakan persangkaan itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar hampir 3-4 jam. Ya, setelah pembacaan persangkaan yang dilakukan oleh Biro Adprof, baru mulai masuk kepada materi pemeriksaan para saksi yang dilakukan oleh hakim sidang komisi. Waktunya sangat panjang. Makanya kemarin aja Kompol CP memerlukan waktu sampai 15 jam, sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi. Ini 4 orang saksi, moga-moga nggak sampai pagi lah. Ya, masih dalam pembacaan persangkaan. Ya, oke teman-teman, itu dulu. Terakhir Pak, untuk sidang etik khususnya yang 4 orang obstruction of justice itu yang terdekat itu siapa? Apakah Brigjen HK untuk khususnya itu sama? Jadi tentu akan disampaikan jadwalnya. Untuk hari Senin ada AKP ya, AKPIR. Habis AKPIR baru nanti AKBP sampai dengan nanti kalau berkasnya sudah selesai, tentunya untuk Brigjen AN juga nanti akan disampaikan kepada teman-teman. Istrinya Brigjen HK mungkin HK. surat dari Verdi Sambo bahwa Brigjen HK tidak melakukan obstruction of justice itu gimana Pak dari polisi sendiri? Pak, ya setiap orang terdakwa, tersangka sekalipun, sesuai dengan pasal 66, dia punya hak untuk mengingkar. Monggo silahkan. Tapi fakta persidangan lah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusannya. Itu dulu teman-teman. Wes, nanti lagi tuh. Apa? Baradae sama Brigjen KRL kapan di sidang etik Pak? Baradae? Baradae sama Brigjen KRL. Nanti, ya nanti. Itu kita fokus kepada obstacle dulu. Setelah itu baru nanti akan digelar lagi. Yang ini Pak, saat ini berarti total ada berapa polisi yang sedang diperiksa Irsus? Kan terakhir update-nya 97 ya? Sudah selesai, 97. Sudah selesai. Irsus sudah selesai. Nah sekarang fokusnya adalah pelaksanaan sidang kode etik profesi. Itu fokusnya. Berarti tersangka terkait obstruction of justice ini nggak akan bertambah lagi berarti Pak, mentok di 7 orang ini? Saat ini seperti itu, saat ini ya. Saat ini seperti itu, 7 dulu. Ya 7 dulu. Ya, itu yang sudah sangat istilahnya mutlak ya. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Direktorat Cyber itu yang sudah diputuskan. Ya, apabila ada update nanti saya sampaikan. Jangan 2 kali, sekali aja. Ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.